Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini adalah awal bulan. Mari kita sama-sama masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, berkat-Mu yang telah Engkau berikan di bulan-bulan lalu, Tuhan. Maafkan atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat, Tuhan, dan berikanlah kami hati untuk memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, jauhkan kami dari segala pencobaan, dari si jahat, Tuhan. Dan buatlah kami dapat melakukan sesuai dengan firman-Mu, Tuhan, supaya kami bisa menjadi terang garam di dunia ini, Tuhan. Tuhan, kami membawa berkat-berkat persembahan kepadamu, persembahan khusus, persembahan persepuluhan, Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat-berkat di luar sana, Tuhan, dapat digunakan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Berkatilah keluarga kami, seisi keluarga kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada saat hari ini kami mau duduk diam, Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami, Tuhan, biar semua benih firman Tuhan disemaikan di dalam tanah hati kami. Kami membuka telinga kami untuk mendengarkan setiap pesan Tuhan, biar kami dapat menangkap semua kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Urapi secara khusus hamba-Mu, Tuhan, yang menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kuasa urapan Roh Kudus turun atasnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah di dalam hidup kami. Selama-lamanya hanya Yesus yang kami sembah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan seperti-Mu. Ku sembah Kau di tempat kudus. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau yang ku sembah, Kaulah hidupku. Kau yang mengerti segala jalanku. Kau yang ku sembah, Yesus. Ku serahkan hatimu demi nama-Mu. Kau yang ku sembah, Kaulah hidupku. Kau yang mengerti segala jalanku. Kau yang ku sembah, Yesus. Ku serahkan hidupku. Hanya Yesus yang kami sembah. Mari kita naikkan pujian ini lebih sungguh di hadapan Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan seperti-Mu. Ku sembah Kau di tempat kudus. Tiada
ada Tuhan seperti-Mu. Kau yang Ku sembah, Kaulah hidupku, Kau yang mengerti segala jalanku. Kau yang ku sembah, Yesus. Ku serahkan hatiku demi nama-Mu. Kau yang ku sembah, Kaulah hidupku, Kau yang mengerti segala jalanku. Kau yang ku sembah, Yesus. Ku serahkan hidupku. Kau yang Ku sembah, Kaulah hidupku, Kau yang mengerti segala jalanku. Kau yang ku sembah, Yesus. Ku serahkan hatiku demi nama-Mu. Kau yang ku sembah, Kaulah hidupku, Kau yang mengerti segala jalanku. Kau yang ku sembah, Yesus. Ku serahkan hidupku, serahkan hidupku, serahkan Haleluya. Segala hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang ku sembah, Kaulah hidupku, Kau yang mengerti segala jalanku. Kau yang ku sembah, Yesus. Ku serahkan Dan betapa kami bersyukur Tuhan memberi kami kebaikan kemurahan-Nya, kasih setia perlindungan-Nya begitu nyata. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, sebab kami ingat Engkau mati di atas kayu salib, Engkau mati dan menebus akan hidup kami, bahkan menebus isi dunia ini. Dan Engkau bangkit pada hari ketiga. Kau beri kami pengharapan bahwa kami hidup di muka bumi ini, hidup di bumi seperti di sorga. Kami akan kembali kepadamu, masuk kerajaan kekal-Mu. Terima kasih Bapa. Semaikan sepatah kata benih firman-Mu bagi kami. Anugerahkan kasih kemurahan-Mu. Kami percaya dalam firman-Mu ada tersedia jawaban kehidupan.
Dan ketika kami berpegang pada rema firman-Mu, mukjizat, kesembuhan, pemulihan, dan anugerah-Mu melimpah atas kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apakah Bapak Ibu mengalami keterkejutan di ibadah minggu lalu ketika saya menyaksikan keberadaan hidup pribadi dan keluarga? Jangan. Mengapa saya berkata jangan? Karena pada masa Tuhan Yesus hendak menyeleksi kehidupan, menyeleksi murid-murid generasi awal, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam catatan Injil Yohanes 6 ditulis jelas sekali, "Akulah roti hidup. Dagingku," kata Tuhan Yesus, "benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman." Murid-murid bubar. Mereka tidak bisa menerima dan berkata, "Terlalu keras perkataan ini, terlalu terbuka, terlalu jujur, dan tidak bisa dimengerti." Sebab itu saudara terkasih, semua hal yang dari Tuhan harus ditangkap dengan iman. Orang benar akan hidup dalam iman, dan iman memerlukan hikmat dan pengertian. Supaya di dalam dimensi kehidupan ini, iman, kasih, pengharapan bergandengan tangan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal kita tidak mengerti, ada banyak hal kita tidak tahu. Kita harus jaga jarak dengan tabut Tuhan. Karena banyak hal baru, banyak hal-hal yang akan datang yang kita perlu tuntunan Tuhan di dalam kehidupan. Karena itu ketika Tuhan berbicara keras, terbuka, penuh kejujuran, tinggal kita saja mengkoreksi hidup. Itu kebenaran yang membangun, itu kebenaran yang menyehatkan, itu kebenaran yang sesungguhnya, ataukah itu sebuah kepalsuan, trik, dan mungkin di dalamnya isinya ujung-ujung ya cari uang, urusan perut, menjual agama, menjual nama Tuhan untuk kepentingan pribadi, mengerok harta hangat berkarat untuk kepentingan pribadi. Jangan terjebak pada semua itu. Jangan masuk semua arus-arus kepalsuan dan penyesatan itu. Karena itulah sebagaimana kerap kali saya katakan dan saya nasihatkan, uji bobot bibit segala sesuatu. Saya mau tunjukkan sesuatu buat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kami diberi kesempatan mengunjungi panti asuhan kasih karunia, menyempatkan diri melepas kangen dengan keluarga besar Father's Miracle di kota Bandung. Videonya minggu lalu sudah sudah ditunjukkan dan sudah dilaporkan kepada saudara bagaimana indahnya rasanya satu tahun lebih tidak berjumpa dengan keluarga Pak Bambang, keluarga Irwan. Oh, luar biasa. Nah, Irwan, mantu dari Pak Bambang ini, punya rekan kerja, punya bawahan, kerja sudah puluhan tahun di pabrik tekstil terbesar di kota Bandung. Banyak teman-temannya, banyak bawahannya bukan orang Kristen. Beda kepercayaan, beda agama. Tetapi oleh karena karibnya, bawahan dan teman-temannya seringkali sharing dengan Pak Irwan ini. Dan ketika Pak Irwan menyampaikan pesan Tuhan yang setiap tahun saya sampaikan, ada di antaranya yang bukan orang Kristen, bukan benar-benar orang yang ngerti Injil atau firman, tapi hanya sebatas bergaul berteman dengan Pak Irwan dan percaya, dia mendengar utuh. Nah, ini saudara, ini masukan buat kita orang-orang Kristen, orang-orang beriman yang bukan Kristen, mendengar pesan Tuhan Father's Miracle yang Pak Johan sampaikan secara utuh, lalu dia mempersiapkan dirinya pada tahun lalu ketika dikatakan akan terjadi krisis bangsa-bangsa, ya, akan ada pandemi di mana bencana kematian melanda seisi dunia ini, akan ada masa kesusahan besar. Teman dari Pak Irwan dari kantor ini mempersiapkan diri mulai berjualan, ya. Waktu itu jualan apa namanya, Bu Endel? Yang disukai Rehwel ini apa namanya? Seblak, ya. Ini makanan khasnya Jawa Barat, namanya seblak. Dia jual dan berkembang ternyata, ya. Karena rasanya cukup enak, berkembang. Jadi ketika dia menangkap pesan firman Tuhan lewat pesan Father's Miracle setiap akhir dan awal tahun tentang apa yang terjadi, dia berdagang
seblak Bandung. Dan ternyata karena berkembangnya, kemudian ternyata beberapa pemain besar dari kuliner mengadopsinya dan mulai mengambilnya, saudara. Dan ini jadi bungkusan yang dijual, saudara. Hari ini kabarnya teman dari Pak Irwani sudah beli mobil, beli rumah baru, saudara. Jual seblak. Seblak muncul kenapa? Karena mendengar pesan Tuhan lewat Father's Miracle, lewat pesan Tuhan yang saya sampaikan setiap akhir tahun, awal tahun. Ini satu pembuktian. Bukan hanya buat orang Kristen. Ternyata orang-orang yang non-Kristen pun menangkap pesan Tuhan, bisa jadi berkat. Dapat mobil, dapat rumah di tengah krisis dan pandemi. Ini kan keajaiban, saudaraku. Saudara, nanti kalau ada kesempatan ke Bandung mau beli apa, bisa hubungi Bu Angel supaya dapat nomor teleponnya. Ini seblak yang sudah dibuat paket-paket dan sudah rapi, ya. Satu lagi yang saya sudah juga sampaikan laporannya, bahwa karena pandemi, karena Tuhan mencegah, saya hadir di acara syukuran yang kemudian dibatalkan dari sepasang suami istri yang waktu itu mencoba punya anak lewat jalur medis, sudah pakai bayi tabung, habis uang sudah berapa ratus juta, tidak ada hasilnya. Dan ketemu saya satu kali, setelah didoakan, dipetakan alam roh di rumahnya, istrinya mengandung, dan saudara bisa lihat laporannya. Ini bayi yang sudah lahir, mukjizat yang dari Tuhan Yesus. Ini bukti-buktinya. Karena itu saudara, bagaimana kita melihat segala sesuatu di dalam kehidupan ini, kita yang harus terbuka, kita yang harus belajar untuk bercermin, melihat iman kita, hidup kita, sudut pandang kita, cara kita menilai, dan melihat keberadaan diri kita, dan hari ini apa yang hendak kita semaikan, apa yang hendak kita taburkan untuk masa depan. Jangan sampai hari ini kita terjebak di dalam arus-arus dunia-dunia yang sekarang datang di balik tatanan baru, di balik efek pandemi COVID-19 ini. Saya lihat ada banyak hal yang kurang mendidik di dunia medsos. Kenapa? Beberapa kali saya lihat di dalam beberapa tampilan di medsos yang hitungan detik, anak-anak gadis duduk tiba-tiba plak berubah. Ya ampun saudara, itu dada kemana-mana saudara. Ya, hari ini ada banyak orang memperjualbelikan tubuhnya. Maka kitab suci berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadahmu yang sejati kepada Tuhan. Ini bukan suatu pesan yang lapuk dan kekang oleh zaman. Hari ini kita tahu persis bahwa medsos sedang berlomba mengejar view, mencari keuntungan di balik promosi mereka, di balik medsos yang mungkin ada di dunia TikTok, ada di dunia YouTubers, atau apapun itu. Dan sisi yang lain, suatu kegiatan seni, saudara. Semua orang menyukai seni. Hidup tanpa seni hanya ada hitam putih, saudara. Hidup tanpa seni tidak ada kenikmatan dan kebahagiaannya. Semua orang menyukai seni. Salah satu seni yang sehat adalah memasak, kuliner. Di tengah pandemi ini tiba-tiba medsos berkembang, ada beragam bangsa, beragam ibu, beragam wanita, pakai baju tidur, pakai baju apapun, tiba-tiba sudah mempromosi kuliner, cara masak. Itu luar biasa. Tetapi yang tidak luar biasa, saudara, cara mengundangnya. Nanti yang nonton itu bukan ibu-ibu, bapak-bapak yang mata keranjang. Kenapa? Tidak pakai kutang, pakai baju itu ya udah mungkin mirip dengan yang namanya Superman atau mungkin Batman, karena dalamnya nampak jelas keluar, saudara. Ya, nggak pakai kutang. Ini apa semua ini? Kita tidak bisa ngatur semua itu. Kita tidak bisa nolak semua itu. Tapi kita bisa memanagenya. Kita bisa memfilternya di dalam kehidupan. Yang mana yang membangun hidup kita, membangun iman kita, ada tujuan hari-hari baik, ada tujuan masa depan, ada hal-hal berharga bagi anak cucu kita, bagi bisnis kita, pelayanan kita, keluarga kita. Itu kita kejar, itu kita pelihara, itu kita rawat, itu kita teruskan. Tetapi yang tidak ada faedahnya, hanya untuk memuaskan mata, hawa nafsu manusia, aurat-aurat yang membuat keterikatan, akhirnya
terjebak di dalam ikatan pornografi yang begini tidak berharga. Sama-sama saya katakan, let it go. Biarkan berlalu, nggak perlu dibuka, biarkan, dan nggak bisa dihindari. Saudara buka YouTube, buka yang namanya TikTok, apa itu ada. Let it go, saudara, let it go. Karena itu nggak berharga di dalam kehidupan. Karena kita ini orang-orang yang berjubahkan roh. Hidupnya penuh pikiran perasaan Yesus. Yang hidupnya terbukti ada bobot bibit bebetnya. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada kecemaran. Tidak ada pamrihnya. Tidak ada maksud-maksud buruk di balik kehidupan kekristenannya. Hidupnya murni, luar dalamnya. Sebagaimana Yohanes 6, Yesus berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Waktu itu semua orang belum bisa mengerti. Kenapa? Karena ruah Elohim belum dicurahkan. Roh pengertian belum ada. Hari ini sama ketika Tuhan pesankan kepada saya, nah, librariku, semua khotbah-khotbahmu semasa pandemi adalah library sorgaku, kata Tuhan. Biarkan, tidak penting berapa orang tersisa menontonnya. Karena nanti akan ada ruah Elohim, pencurahan, hari haus lapar akan Tuhan. Dia datang seperti gelombang yang besar, kata Tuhan. Karena orang nanti akan menemukan semua ini daripadaku. Dan inilah bagian dari rencana dan kehendak Tuhan untuk masa depan. Kita berjeri lelah dan kita tidak pusingkan dengan jumlah. Karena Yesus ketika menyeleksi di dalam Yohanes 6, roti hidup itu sisa sedikit. Bahkan yang sedikit pun dia berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Wow, Tuhan kita tidak terikat dengan kuantitas, dengan jumlah, dengan view, dengan banyaknya dikelilingi orang. Tuhan pentingkan kualitas. Orang-orang setia, orang-orang yang mau membuka telinga dan hati untuk diajar, mau dengar-dengaran suara Tuhan, mau dibentuk rendah hati. Saudara terkasih, ketika saudara dengar ibadah minggu lalu mungkin keterkejutan, tetapi saya beritahu saudara, saya adalah hamba Allah, seorang pria yang paling berbahagia di dunia. Kenapa? Karena saya tidak menerima, tapi saya bisa memberi dalam kehidupan. Tuhan menyediakan benih-benihnya. Papa saya punya banyak kekurangan, tetapi di balik kekurangan papa saya bukan lagi punya 100% mengasihi papa. Sudah lipat kali ganda, 1000%, 1.000.000%, dan tidak ada lagi hitungan persen karena sudah tak terhingga kasih saya kepada seorang papa. Dengan demikian, kasih saya melampaui kasih yang diajarkan di dunia, karena saya menerimanya langsung dari Yesus Kristus. Kasih yang murni, yang hari ini saya semaikan buat anak-anak saya, Yuel, Rehwel, Richie, anak-anak rohani saya. Banyak semua umat Tuhan saya semaikan benih-benih kasih Yesus yang saya terima utuh ini sebagai kekayaan kemuliaan yang teruji, terbukti, yang terpuji, dan bobot bibit bebetnya bisa dikaji secara mendalam dari tahun ke tahun. Sebab firman Allah tidak lapuk. Karena itu kasih Yesus yang ada di dalam hidup saya akan terus-menerus jadi berkat yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke dalaman firman Tuhan, ada 2 film yang luar biasa kami nonton. The Johan Family nonton 2 film. Satu film yang penuh dengan komentar, ya. Ada 5 orang satu ruangan ini berkomentar. Filmnya tidak panjang, hanya 1 jam lebih. Film ini berdurasi keberadaan gereja Tuhan terhadap seorang anak kecil yang menderita kanker leukemia, ya. Anak kecil yang menderita kanker leukemia ini manis sekali, tidak tahu siapa papanya. Tetapi keberadaan hamba-hamba Tuhan di dalam film ini dengan film yang lambat, tetapi muncul satu pribadi. Ternyata malaikat Tuhan diutus di dalam film ini, nampak jelas membuat keajaiban-keajaiban. Menghebohkan sekali. Kalau saudara perlu film ini, hubungi Bu Angel, karena ada judulnya. Kalau nggak ketemu nanti minta Bu Angel kirim email khusus buat saudara, karena ini akan jadi luar biasa buat keluarga. Jadi tontonan semasa pandemi yang luar biasa. Ini film rohani yang pertama. Ini ramai sekali, semalam ditonton sama anak-anak saya dengan Bu Angel dengan banyak sekali komentar-komentar dan berbagai sudut pandang. Ada yang berkata kasihan, ada yang bilang enggak lah, itu biar yang itu yang dimatikan saja, itu tuker nyawa dengan anak ini. Ada yang bilang dokter ini sombong banget. Pokoknya banyak sekali pendapatnya, dan itu menarik sekali, luar biasa. Dan ini jadi berkat. Kalau saudara mau dan ingin lihat, hubungi Bu Angel. Yang kedua, sebuah film yang dibintangi bintang film ternama
Aaron Kwok, saudara ya, bintang film Hong Kong yang populer, yang sampai hari ini masih ganteng, saudara ya. Ya mukanya nggak jauh beda sama Pak Johan lah, mirip-mirip lah ya, saudara ya. Sama-sama ada kokok-kokok ya. Makanya khotbah Pak Johan banyak kokok ayam, kan ada kokok-kokok ya. Kenapa? Karena filmnya dilatari kehadiran hamba-hamba Tuhan juga, saudara. Kemiskinan sebagai anak pungut. Makanya saya juga merasa kadang-kadang dalam kehidupan, kenapa saya diperlakukan kayak anak pungut. Ya, saya bersyukur hari ini setelah Tuhan kasih lihat film itu, saya ini ternyata anak yang dibuang di dunia ini, tidak dihargai, segala kebaikan apapun tidak dihargai. Tuhan pungut saya, jadi saya ini bermegah, berbahagia jadi anak kesayangan Yesus. Karena itulah, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, Yesus Bapa yang baik. Dia selalu ada di sisimu, Dia setia bersamamu, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Daud berkata, sekalipun ayah ibuku menolak aku, tapi Tuhan menyambut aku. Hati Daud saya pelajari, hati Daud saya alami, dan saya berbahagia hari ini. Aaron Kwok juga anak pungut yang dikatakan, pirang, si blaster ya, karena rambutnya kuning beda sendiri. Saudara, ada hal yang membawa air mata di balik film ini. Kenapa? Ketika dia mencari jati dirinya karena omongan-omongan, dan ketika dia mengetahui mamanya yang nelayan sejati, papanya yang sama dia, mirip dengan saya, dengan papa saya, saudara. Kalau saudara nonton, saudara akan melihat seperti itulah yang saya alami. Sebuah anting-anting yang ditinggalkan mama kandungnya, dikembalikan oleh mamanya yang dianggap mama hari ini. Dan saudara tahu Aaron Kwok mengenakan anting-anting itu pada mamanya. Dia berkata, kamu mamaku, kamu mamaku, tidak ada yang lain. Dan ketika dia menyusuri tapak-tapak itu, dia menemukan dia adalah anak hasil perkosaan, saudara ya. Dan ternyata ada darah blaster memang. Yang lebih luar biasa, karirnya memuncak, saudara. Seseorang dilahirkan dengan tujuan ilahi. Saya percaya itu ada di dalam hidup saya. Saya percaya itu ada di dalam hidup anak-anak saya, di dalam hidup Bu Angel, Rehwell, Richie, Serat. Saya percaya itu ada di dalam hidup saudara, keluarga saudara, di dalam kehidupan orang-orang beriman, bahwa benih lebih dari pemenang yang akan terus naik, tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Benih Yesus Kristus itu ada pada kita semua. Benih history maker, pembuat sejarah itu ada. Aaron Kwok ini bertambah karirnya, dan seorang anak pengusaha besar yang dilatari broken home, seorang pengusaha kaya raya mendampingi dia, membawa karirnya naik, jatuh cinta pada dia. Istrinya adalah gadis dusun yang mengalami tuli, mengalami masalah pada pendengaran, seseorang yang minder. Saudara, akan ada air mata juga kalau saudara tonton tentang seseorang harus memilih dalam kehidupan. Apakah saudara cari yang populer, cari yang modern, saudara yang cari yang begini, ataukah saudara kembali pada kesederhanaan Yesus, mencari apa yang Tuhan sediakan bagi hidupmu? Saya sisa beberapa hari lagi akan memasuki masa 10 tahun kematian istri saya. 11 September adalah hari kematian istri saya. Sudah 10 tahun saya menjalani hidup seperti ini, dan saya merasa inilah hidup saya. Sebagaimana Aaron Kwok berkata, susah mencari jarum di tengah lautan, susah mencari jarum di dalam jerami. Demikian susah mencari dirimu, kata Aaron Kwok. Dia berkata pada istrinya, di mana engkau? Kesetiaan adalah ukuran kebesaran seseorang. Hati yang tulus, hati yang sederhana, hati yang memilih sesuatu yang disebut kebahagiaan hidup, kebanggaan hidup, pilihan kehendak Tuhan. Itulah ciri khas orang-orang setiawan Tuhan. Melakukan kehendaknya, jadi pelaku firman. Itulah tanda orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan Yesus. Saya percaya ini anugerah yang membekali yang luar biasa di permulaan September tahun 2021 ini. Dan genap sudah, saudara. Masa ini juga saya akan memasuki level 10. Akan diberi gelar sama Tuhan yang saya juga tidak akan pernah pakai. Gelar teologi yang dari Tuhan. Terima kasih untuk bangsawan sorga, semua yang mendukung pelayanan, semua orang yang ikut menabur di ladang Tuhan lewat
pelayanan Father's Miracle ini. Diberkatilah semua taburanmu kembali bagi anak cucumu. Apa yang disemaikan ke Pak Johan, semaian berkat kebaikan Tuhan hidup Pak Johan, keluarga Pak Johan, anak cucu Pak Johan, biar berkat yang sama melimpah turun atasmu, atas keluargamu. Diberkatilah engkau yang setia mengikuti pengajaran Tuhan, setia mengasihi firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Biarlah berkat-berkat Tuhan Yesus melimpah turun atasmu. Anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Dan kalau saudara juga pengen film ini, hubungi Bu Angel. Saya bukan agen film, saya tidak menyediakan film dan menyewa film, tetapi kebetulan film ini Tuhan ajarkan. Jadi kalau saudara mau belajar hal-hal yang diajarkan kepada kami tidak simpan semua hal-hal berharga dari Tuhan, dibagikan cuma-cuma, gratis. Semua yang dari Tuhan itu kembali untuk kemuliaan Tuhan, dibagikan cuma-cuma. Ini nomor telepon, saudara bisa hubungi Bu Angel untuk hal-hal yang membangun kehidupan ini. Puji Tuhan. Mari kita masuki serial ke-14 dari serial Gereja Mula-Mula Tuhan. Hari ini temanya adalah hidup dalam roh. Mari kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan lebih dulu di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ke 40. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negara Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumnya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di situ tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil
di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, di dalam kegerakan gereja mula-mula kita kembali melihat suatu pergerakan ruah Elohim, hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan lewat Rasul Filipus, saudara. Filipus memberitakan Injil dalam kuasa roh yang luar biasa. Kitab suci mencatatnya bagaimana kita tadi membaca dari awal, seorang malaikat berbicara kepada Filipus. Ini kan luar biasa. Jadi hal yang pertama kita pelajari adalah orang hidup dalam roh disertai pelayanan malaikat, saudara. Ini kan suatu pesan Tuhan penting buat umat Tuhan di akhir zaman. Tidak usah khawatir. Jangan terjebak di dalam arus-arus ketakutan di balik pengajaran rohani. Takut ini, takut itu. Di dalam ketakutan kasih tidak semua. Saring filter semua pengajaran. Jangan sampai semua rohani didompleng dengan hal-hal duniawi, dengan lahiriah, kemudian membuat kita berpikir, wah, yang kita pikir, nanti kalau nggak ada makanan gimana dong? Nanti kalau nggak ada pakai gimana dong? Tuhan bukankah sudah pesankan kepada kita, hidup itu lebih dari makan, hidup itu lebih dari pakai, belajar lewat burung pipit, lewat bunga bakung. Jangan khawatir. Jadi dalam kehidupan ini sering kita juga terima pesan pengajaran akhir zaman tentang masa antikris 666 akan datang. Supaya kita siap, ayo. Jangan sampai nanti kita nggak bisa belanja, nggak bisa makan lo. Nanti kelaparan lo. Nanti begini begitu. Siapa yang dapat memastikan kapan datangnya masa itu? Hamba Tuhan mana yang bisa memberi kepastian masa antikris itu kapan tibanya? Saya yakin tidak ada seorang pun bisa memberi kepastian. Masa pandemi COVID-19 ini aja, saudara. Tidak semua orang berani bicara bahwa, wah, aku udah kasih tahu ya, aku sudah infokan. Nggak ada, saudara. Ya, semuanya datang belakangan. Bahkan hari ini terjadi perlombaan, semua orang ingin cepat-cepat ngasih pesan Tuhan supaya jadi nggak jadi, pokoknya nanti udah lebih awal dulu. Wah, curi setat semua, saudara. Pak Johan, nggak akan. Ya, saya nggak ada kepentingannya dengan semua itu. Saya murni hanya menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Nggak ada kepentingannya dengan pandangan-pandangan rohani dan juga pujian pendapat orang-orang Kristen. Nggak penting buat saya. Kenapa? Masuk surga nggak dari itu semua, saudara. Masuk surga bukan karena wah view pelayanan kita banyak loh ya, umat Tuhan banyak. Nggak ada, saudara. Masuk surga murni kasih karunia Yesus. Hidup melakukan firman-Nya, hidup luar dalamnya jadi berkat, saudara. Supaya kehidupan ini ada keseimbangan. Luar merupakan perbuatan-perbuatannya terpuji, dalam merupakan karakter. Inilah jalan dan proses roh, inilah permukaan, inilah bagaimana manusia diberi kesadaran, kedewasaan, kebijakan dari Tuhan. Yang matang dari dalam ini dengan perbuatan terpuji baru mencapai sepasang sayap, firman dan roh, adil dan setia, murni dan dikenan, hidup benar dan kudus, baru bisa mencapai kasih karunia Yesus. Pintu gerbang surga terbuka, saudara. Pemahaman ini kita mesti dapat. Tapi Pak, kan kita mesti siapin, sebelum hujan harus ada payung, sebelum sakit perut kan masih ada kakusnya. Ya kalau gitu hidupmu nggak jauh dari payung sama kakus dong. Kalau Pak Johan, saya hidup dalam pengaturan roh. Saya percaya pelayanan malaikat. Gimana Pak? Ya belajar sederhana lewat vaksin aja, saudara. Baru-baru ini kan udah kasih lihat di awal video vaksin keluarga De Johan. Sejak semula kami berdoa, Tuhan berkata ambil Pfizer. Tapi kan ini waktunya kan kita nggak bisa atur, kita nggak punya wewenang. Tapi Tuhan sudah beri firman, ambil Pfizer. Kenapa? Karena Bu Angel kan dulu ada persoalan sakit di balik kanker payudara, akut, belum lagi masa lalunya tiap minggu masuk rumah sakit. Saya tahu Tuhan punya perlindungan dan Tuhan sudah punya pemikiran matang buat seorang Bu Angel. Dan anak-anak kan biar satu paket, nggak terpisahkan. Makanya kami karena berbagai hal, saya ini pendukung program kesehatan pemerintah. Saya ini pendukung murni
Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan. Saya ini pendukung semua hal baik yang ditulis dalam kitab suci. Nggak takut mati Pak Johan. Mati di tangan Tuhan. Mati nggak ada urusannya dengan kaya miskin. Mati nggak ada urusannya dengan hidup sehat, hidup kudus, hidup bersih. Mati nggak ada urusannya dengan masih muda atau udah tua. Hari ini mati semuanya suddenly. Tiba-tiba bisa mati. Orang yang percaya hidupnya di tangan Tuhan, hidupnya damai sejahtera. Mempercayakan hidupnya dalam tuntunan roh, dalam pelindungan Tuhan, dan percaya sudah mengumpulkan harta yang banyak di sorga. Itu yang terpenting, saudara. Jadi ketika kami vaksin, saya dan Bu Angel efeknya luar biasa. Bu Angel dan saya efeknya sampai 5 hari. Dari mulai menggigil, sakit kepala, bekas suntikannya sampai rasanya kayak baal, tangannya sampai hari pertama sakit sekali. Kemudian nafsu makannya hilang dan nggak nyaman. Kenapa? Karena meriang itu nggak nyaman sekali. Sampai 5 hari, Bu Angel minum Panadol. Berapa butir? 4 butir. Nah kan, Tuhan tahu yang terbaik. Sampai 4 butir Panadol Bu Angel. Lupa semua sudah. Jadi kalau saudara nggak sering nyapa Bu Angel, kalau dia lupa saudara mesti maklum. Minum Panadolnya 4 ya. Saya di hari kedua baru minum karena sakit kepalanya nggak kuat lagi. Tuhan berkata ambil sebutir. Saya minum 2-3 jam kemudian hilang. Richie minum 3 Richie ya. Anaknya Bu Angel buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Turunannya sedikit lebih baik, minumnya 3. Rehwel sama Serat nggak minum sama sekali. Rehwel sama Serat nggak ada efeknya. Richie sampai hari ketiga baru pulih. Dan luar biasa, biasanya ada pembengkakan pada bekas suntikan. Tuhan sudah beri kami beberapa obat-obat yang Tuhan bilang gosokkan. Dan puji Tuhan ya, nggak ada sedikit pun bekasnya. Dan ditempelin duit ya, nggak bisa lengket duit 1.000. Tapi kalau mungkin duit 100 juta lengket kali saudara ya. Haleluya, ini candaan buat saudara. Saudara nggak usah coba bawa 100 juta tempel di bahu Pak Johan. Nggak usah ya. Nggak penting ya, kita nggak hidup untuk hal-hal seperti itu. Ini cuma sebatas intermezzo supaya saudara bisa melihat. Ini loh propaganda rohani. Yang tadi bilang vaksin ini antikris apa ini. Lihat aja apakah mereka sudah divaksin atau belum. Jadi bagaimana mungkin seorang pemberita firman ngeludah kemudian akhirnya menjilat ludahnya lagi. Ini seperti apa hidup rohani seperti ini? Saya mengikuti langkah Tuhan. Berhati-hati di dalam setiap pengajaran rohani. Saya mengikuti firman Tuhan cara murni, melihat segala sesuatu menurut kacamata firman. Tidak akan mencari-cari, tidak akan buat-buat dan apalagi menciptakan kerjaan di balik firman dan pelayanan, gak akan. Apalagi dengan maksud urusan perut, jual Tuhan, jual pekabaran Injil, jual khotbah, jual nubuatan, jual karunia, gak akan saudara. Kenapa? Karena saya percaya dia Bapak yang baik, dia pemelihara. Saudara, gak ada satu tulisan di dalam ibadah kami dari awal nomor rekening ya, nggak ada. Coba lihat videonya Pak Johan, nggak ada. Kenapa? Kalau video Sipgit masa lalu itu karena inisiatif beberapa anak-anak Tuhan nulis ini, saya nggak pernah setujui. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan yang bisa menggerakkan hati umatnya. Semua orang bisa berbuat baik itu karena Tuhannya. Oleh karena roh di dalamnya, oleh karena buah roh, oleh karena kematangan, oleh karena dia mau jadi pelaku firman, dia baru menabur, menuai, berbuat baik. Tanpa itu tidak mungkin manusia punya kesadaran, saudaraku. Murni semuanya karena Yesus Kristus yang semakin besar di dalam kehidupan. Nah saudara, saya mau ajak saudara melihat kekayaan di dalam firman tentang orang yang hidup dalam roh disertai pelayanan malaikat ini. Mari kita lihat sama-sama apa yang tertulis di dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai yang ke-22. Kejadian 28 ayat 10 sampai yang ke-22. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu.
Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini, ia tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah salah satu nenek moyangnya orang beriman. Abraham, Ishak, ini Yakub. Yakub di dalam pelariannya, semua kenyamanan hidupnya, kasih sayangnya diambil Tuhan. Semua itu terampas dalam kehidupan dan dia terbuang. Dia dalam pelarian. Tiba-tiba dia mimpi. Mimpinya melihat sebuah tangga dan malaikat Tuhan turun naik. Kalau saudara baca kisah Yakub ini, saudara akan menemukan betapa pentingnya Tuhan pesankan kepada kita untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena semua perjumpaan pribadi itu akan menjadi mesbah-mesbah di dalam kehidupan. Akan menjadi mesbah-mesbah ingatan. Akan menjadi mesbah-mesbah pengajaran bagi anak cucu kita. Baru-baru ini saya ajak keluarga The Johan untuk mampir ke kota Bogor tepatnya. Untuk melihat rekam jejak. Kalau saudara sudah dengar ibadah tentang rumah saya dulu sama istri di Bogor, rumah kontrakan, depannya malaikat Tuhan, belakangnya jin. Saya coba cari jejaknya saudara, karena ingatan saya cukup kuat. Apalagi ini dipimpin Tuhan, ketemu dan mengagetkan sekali. Kenapa? Karena ternyata rumah itu nomornya sama dengan nomornya Bagong Putih, mobil Pajero yang menemani saya selepas istri saya meninggal dunia. Jadi waktu istri saya meninggal dunia, Tuhan berkata jual mobil istri ya, supaya tidak ada kenangan yang membuat saya tidak kuat hidup. Gantikan, dan Tuhan ganti dengan Bagong Putih. Selepas diganti Bagong Putih, ini mobil Pajero putih nemani saya pelayanan ke berbagai kota, berbagai tempat, sampai ke Jalan Sapa. Ini mobil ngangkut apapun di dalam pelayanan. Dan mobil ini berakhirnya ketika saya diutus ke Jawa Timur, karena pengeluaran yang besar sekali. Tiap minggu berangkat naik pesawat, bayar pelayanan, bayar operasional pelayan sana sini. Bagong Putih itu saya jual. Siapa sangka rumah kediaman saya dengan istri dulu di Bogor itu nomornya persis dengan nomor polisi Bagong Putih ini, saudara. Nomor polisi Bagong Putih ini awal mulanya adalah saya dipesan Tuhan untuk memilih B312 belakangnya UEL. Ya, UEL itu artinya UL.
Ya, kamulah Tuhanku, kamulah juru selamatku, kamulah Allahku. 312 itu diambil dari 3 tanggal kelahiran Reuel, 12 adalah tanggal kelahiran Serat. Sekarang karena ada Rici, madu lagi. Rici dicangkokkan masuk. Jadi sekarang 3125 Rici tanggal 25 dan akan ulang tahun bulan ini. Moga-moga Rici diberkati Tuhan dengan kesukaan di ulang tahun semasa pandemi ini. Ya minimal kalau nggak dapat apa-apa ini ada seblak. Ulang tahun bukan soalnya banyak kuenya atau banyak makannya, tapi bagaimana Tuhan itu memberkati kita di hari-hari 1 tahun yang telah berlalu. Rici, IP-nya berapa terakhir? Wah, IP-nya masih di atas 395-an, saudara. Ya, masih Tuhan jagai. Reuel 3,7. Serat berapa? 3,3. Saya percaya inilah pesan Tuhan buat kita, saudara. Rekam jejak itu penting dalam kehidupan. Jangan kotori, jangan rusak, jangan manipulasi. Karena itu akan menjadi warisan buat anak cucu tentang mesbah-mesbah Tuhan. Apalagi di dalam kehidupan ini kita bisa melihat Yakub sesudah melihat tangga dan turun naik malaikat Tuhan itu. Hal yang luar biasa Yakub buat adalah komitmen. Dia bernasar. Dia berkata, apapun yang kau berkati dalam hidupku. Yakub sadar dia sedang bertemu Tuhan dalam keadaan nothing, tidak punya apa-apa dan belum ada apa-apa. Yakub sadar sebagai seorang pribadi, sebagai seorang pria, sebagai seorang pelarian, sebagai seseorang di muka bumi ini tidak ada sisa apa-apa. Dia berkata, apabila di dalam perjalanan hidupku sejak hari ini aku diberkati, maka 1/10 aku kembalikan. 1/10 ini munculnya dari mana? Dari kakeknya Abraham ketika bertemu dengan Melkisedek, memberi persembahan persepuluhan. Karena itulah anak-anak Tuhan, lewat apa yang Tuhan ajarkan Abraham, Ishak, Yakub, kita anak-anak Tuhan juga memberi persepuluhan, bukan kepada siapa-siapa tapi kepada Tuhan, sebagai ucapan syukur, menyadari keberadaan diri bahwa kita ini diberi Tuhan, dikaruniakan, diberi kemurahan, karena dari awalnya kita nggak punya apa-apa. Dan kalau kita sadari, ya memang nggak ada apa-apa. Maka Ayub berkata, dengan keadaan telanjang aku dilahirkan di dunia ini, dalam keadaan yang sama aku akan kembali kepada Sang Pencipta. Harus menyadari, datang dan pergi itu nggak bawa apa-apa, tetapi semasa masih ada, semasa masih hidup itulah ketaatan kepada Tuhan. Hidup jadi pelaku firman, berbuat baik, melakukan hal-hal yang terpuji, jadi terang dan garam kehidupan. Itu yang penting. Nama baik itu berharga. Semua hal baik yang diwariskan itu jadi ingat-ingatan, dan ingatan akan orang benar itu menjadi berkat. Itu pesan dari penghikmat, itu pesan lewat Amsal, itu pesan dari orang yang mengamati kehidupan yang beribu-ribu tahun, saudara. Dan itu tidak lapuk oleh zaman. Ini semua firman tidak berubah. Langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap. Ini yang luar biasa. Jadi ketika saudara hidup di dalam roh, ada pelayanan malaikat Tuhan beri buat hidup saudara. Tidak usah khawatir. Kalau masa antikris tiba, jangan kamu khawatir. Kenapa? Sebelum masa itu Tuhan sudah angkat hidupmu. Tidak usah pikirlah urusan makan, minum, pakai. Jangan pusingkan semua itu. Hari ini yang bisa engkau kerjakan, engkau kerjakan. Hari ini ada sukacita, nikmati sukacita. Hari ini ada secangkir teh, hari ini ada secangkir kopi, ada pisang goreng, ada ubi goreng. Nikmati, nikmati. Tidak usah mikirin apa-apa, saudara. Siapa yang ngerti hari esok? Udah jangan terlalu terjebak dengan berbagai pengajaran yang simpang siur, yang di dalamnya ujung-ujungnya, saudara, ya urusan perut, urusan duit, harta nggak berkarat lagi, ujung-ujungnya ini rekening, ya udahlah yang gitu-gitu, saudara, ya udah nggak layak lagi di dalam kehidupan rohani, saudara. Berhentilah hari ini. Mari semua kita membekali diri kembali pada kebenaran firman. Langit bumi akan lenyap, semua pengajaran juga mesti diuji. Semua hal iman dan pengharapan pun, saudara,
akan lenyap. Tapi kasih tinggal tetap. Berarti firman Yesus itu yang tinggal tetap. Saudara yang harus memahami firman, saudara yang harus dicerdaskan di dalam firman, di dalam hikmat, pengertian, pengetahuan akan firman. Saudara harus dicerdaskan, saudara harus cerdas atas semua itu. Dan semua itu jadi berkat, jadi perbuatan yang memuliakan Tuhan. Itulah yang terus saya sampaikan, terus saya ingatkan. Hingga library dari balik pelayanan Father's Miracle ini yang dipublish di YouTube ini akan jadi berkat pada waktunya nanti. Jadi kalau saudara yang sejak awal mengikutinya, saudara akan paham dengan pasti. Saudara pasti mulai bisa punya roh kepekaan membeda-bedakan manakah pengajaran murni, manakah yang bercampur dengan ambisi manusia, manakah yang penuh dengan pembodohan, manakah yang penuh dengan perhambaan. Saudara mestinya punya kepekaan kedewasaan untuk melihat semua itu. Kenapa? Karena orang yang hidup di dalam roh ada pelayanan malaikatnya. Mereka bisa melihat semua hal yang dari Tuhan. Karena itu Filipus ketika dikatakan bergeraklah, berjalanlah, Filipus tahu bahwa semua ini ada maksud-maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan yang mulia, yang besar. Maka Filipus tidak gentar, tidak banyak tanya, tidak banyak mikir, tidak hitung-hitung. Dia melangkah. Dalam hidup beriman kita, terkadang kita perlu satu langkah. Langkah kaki bersama Tuhan, langkah keputusan di dalam Tuhan. Satu langkah untuk bergerak dari manusia lama, pindah, tinggalkan, bergerak ke manusia baru. Dari segala kebodohan, kemalasan, tidur yang panjang, hentikan. Bergerak untuk bangun pagi saat teduh baca firman. Untuk meninggalkan pergaulan yang rusak, yang isinya tak game, yang isinya tak perjudian, yang isinya ngomongnya nggak ada berkatnya. Ngomongnya kebun binatang semua. Ini pergaulan. Satu langkah ditinggalkan. Tuhan akan beri pergaulan yang baru, teman-teman yang baru. Tidak usah khawatir hidup di dunia, rasanya takut banget kesendirian. Tidak usah khawatir. Ada Tuhan Yesus bersamamu. Ada begitu banyak malaikat diutus mendampingi engkau. Akan ada banyak orang-orang baru datang di dalam hidupmu. Hidup tidak akan ada sepinya. Kenapa? Karena Yesus serta kita. Katakan sama-sama. Karena Yesus sertaku, hidupku akan selalu penuh. Haleluya. Kita lihat bagian yang kedua, dikatakan hidup dalam roh. Hidup dalam roh berarti hidup ini dipimpin di dalam roh. Hidup di dalam roh berarti kita akan mengalami hal-hal supranatural. Hal supranatural tentu hal-hal yang kadang-kadang melampaui logisnya manusia. Hal-hal yang melampaui perhitungan manusia. Kitab suci mengajarkan semua itu. Mukjizat 5 roti 2 ikan. Bagaimana mungkin dipegang dikasih makan 5.000 laki-laki, belum tercatat kaum wanita dan anak. Masih lebih 12 keranjang. Karena itulah orang benar hidup dalam iman. Dan iman itu mendasari kehidupan orang benar. Kalau sudah saudara campurkan dengan dunia, dengan logika, dengan ini itunya, nggak akan ada ketemunya saudara ya. Kasut dan sandal dua-duanya untuk kaki. Tapi ketika saudara sebelah kanan pakai sepatu, sebelah kiri pakai sandal, jadi orang aneh. Hidup harus memilih. Hidup harus konsekuen dengan apa yang kita pilih. Hidup harus siap ketika kita sudah memilih. Kenapa? Karena jangan mundur 3 langkah atau 10 langkah lagi hanya untuk kembali pada keraguan-raguan. Karena kalau Kairos sudah tiba, kita tidak lagi mundur 3 langkah. Kita mulai berlari mendahului hujan. Kenapa? Karena waktunya bukan lagi mundur 3 langkah, tapi berlari mendahului hujan. Kenapa? Karena pencurahan Tuhan itu sudah akan terjadi. Karena sudah dipesankan lewat roh. Ini sudah waktunya, ini kairosnya telah tiba. Karena itu tidak usah khawatir, saudara. Semua dalam perencanaan Tuhan. Dikatakan kalau kita hidup di dalam roh, kita akan memahami kitab suci dengan benar. Sida-sida Ethiopia itu lagi baca kitab Yesaya, tetapi Filipus diurapi dengan hikmat dan pengertian, bisa menguraikan dari Yesaya menuju kegenapannya tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika pemahaman itu masuk, sida-sida itu melihat, ada air, nunggu apa lagi nih? Aku mau jadi orang Kristen. Maka sida-sidanya langsung dibaptis. Kalau Pak Johan tidak sembarang membaptis orang dan tidak mau buru-buru baptis orang. Bu Angel itu waktu minta baptis sampai maksa-maksa. Saya bilang mau maksa, cari banyak pendeta besar, banyak gereja besar, pergi sono. Kalau kamu mau ikut Tuhan, ikuti pimpinan roh, baptisnya, ikuti momen Tuhan. Kenapa? Karena setiap yang dari Tuhan itu ada mesbah-mesbahnya, ya.
Kalau kita selidiki, kita cermati, kita tunggu sedikit lebih sabar, kita akan melihat jejak kaki Tuhan berlemak. Kita akan tahu pengaturan Tuhan, dan kita akan tahu sejak semula buah roh mulai ditanamkan Tuhan. Maka ketika saya baptis Bu Angel, Richie, Rehwel, Serat, dan beberapa anak muda di kota Bandung, itulah pilar momen berdirinya Fathers Miracle Bandung resmi untuk menjadi bagian Tuhan. Sebuah rumah kediaman Tuhan di kota Bandung, saudara, ditandai dengan orang-orang lahir baru. Karena itu, saudara, semua orang punya sudut pandang yang sama. Kembali bagaimana kita melihat hidup, kembali ke masing-masing melihatnya. Nasi putih, beras yang sama, saudara, bisa menjadi hanya sebatas makan, tapi juga menjadi suatu hal yang berharga, yang luar biasa ketika orang-orang yang memahami kehidupan mengelolanya, saudara. Saudara coba timbang, beras dimasak jadi nasi, warnanya putih. Satu mangkok nilainya hari ini rata-rata 5-10 ribu rupiah, betul? Tapi ketika nasi putih ini dipadu dengan yang namanya tinta daripada cumi-cumi, jadi nasi goreng aneh, ya. Aneh loh, nasi baik-baik dikasih tinta cumi-cumi, dibikin gorengan, dikasih sedikit, ya mungkin seni lah. Ada daun apa, daun wansui lah, ya, atau ada daun bawang, kasih sedikit potongan wortel. Berapa harganya? 120 ribu rupiah, ya. Beda, saudara, beda. Saudara di porsi mana? Apakah saudara ingin jadi kaum jelatanya, orang kebanyakan yang ya udah makan selesai, tidak peduli? Atau saudara melihat kehidupan ini sebagai suatu seni yang dinikmati semasa hidup? Saudara akan memilih hidup dalam pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena hidup dalam roh itu luar biasa, saudara. Ada banyak kekristenan hari ini mulai ditunjukkan Tuhan, penting hidup dalam roh, penting dibaptis dalam roh. Kenapa? Karena ternyata suami anak kita nggak aman. Kenapa? Karena kalau saudara tidak punya roh, tidak hidup dalam roh, tidak dibaptis dalam roh, santet bisa ngambil mereka, saudara. Ketika roh santet, setan-setan jin-jin itu disantetkan di keluargamu, suamimu digondol orang, istrimu digondol, anakmu dikungkung orang, di penjara orang. Tapi ketika kita punya Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, mau jin setan merek apapun, saudara, ya, nggak bisa dekat. Kenapa? Karena roh yang di dalam kita lebih besar kuasanya. Inilah penting hidup di dalam roh, saudara. Kenapa? Karena hidup di dalam roh, pelayanan-pelayanan itu nyata, ya. Kemenangan-kemenangan, jiwa-jiwa baru, semua itu bukan karena kuat gagah dan giatnya kita. Semua itu karunia Tuhan. Semua itu pimpinan roh. Karena itulah orang yang hidup di dalam roh. Sama-sama saya katakan, aku mau hidup di dalam roh. Aku mau hidup di dalam roh. Mengapa? Karena hidup di dalam roh, mukjizat nyata. Dan dapat kita katakan, mukjizat Tuhan setiap hari bagiku. Kenapa? Karena kita hidup di dalam roh. Mari kita lihat. Saya tidak buka lebih luas dan detail, ya, saudara, karena akan panjang sekali tentang hidup dalam roh. Tapi saudara cukup membaca kitab Roma secara utuh. Kitab-kitab yang ada di dalam perjanjian baru, surat-surat rasul-rasul, itu mengajarkan tentang hidup dalam roh, berdoa di dalam roh, hidup sepenuhnya jangan mendukakan roh, ya, ikuti pimpinan roh. Dan ada perbedaannya orang hidup dalam roh dengan hidup dalam daging, nanti akan nampak jelas. Tapi kali ini saya akan kutip sebuah pesan Tuhan lewat Roma 8 ayat 1 sampai yang ke-17. Roma 8 ayat 1 sampai 17. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup
dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abah, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Sebab di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. Jadi saudara, jangan biarkan kekristenanmu, imanmu, hidup rohanimu dalam ancaman-ancaman pagar-pagar batas duniawi lahiriah. Jangan. Karena di dalam diri kita sudah ada buah roh. Tuhan akan mengatur hidup kita. Tuhan akan memimpin kita dalam damai sejahtera hingga dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, mana yang dari dunia nafsu manusia, mana yang dari setan-setan. Jangan sampai ini takut, itu takut. Roh perbudakan, roh perhambaan yang terus saya peringatkan ini jangan sampai lagi mendera akan hidupmu. Sebab di mana ada roh Allah, kita dapatkan kemerdekaan, saudaraku. Orang-orang yang hidup dari keinginan daging, orang-orang hidup di dalam kedagingan, itu pikirannya semuanya terfokus pada hal-hal yang lahiriah, hal-hal kedagingan. Dan semua yang dari dunia ini isinya kedagingan, saudaraku. Kecongkakan mata, kesombongan hidup, keangkuhan, pamer-pamer, mau lebih dari orang lain, mau yang paling hebat, yang paling kenal Tuhan, paling dekat Tuhan, paling punya sorga, semuanya serba. Dan kalau kita bongkar di dalamnya isinya, urusannya nggak jauh daripada urusan isinya perut. Ya. Ujung-ujungnya untuk cari keuntungan diri, ngumpulin harta nggak berkarat, manipulasi rohani. Jangan masuk dunia yang begitu lagi. Sementara orang di dalam roh, pikiran-pikirannya semuanya terfokus pada kitab suci, pada firman Allah, pada kehendak Tuhan. Mereka melakukan semua hal terfokus pada Tuhan. Mereka tidak pamrih. Tangan kiri beri, tangan kanan nggak perlu tahu. Dan kalau memberi dengan diam-diam tersembunyi, dan nggak ikut lagi ngontrol, nggak ikut lagi jadi diktator di balik semua pemberian, kemudian menguasai hamba-hamba Allah, menguasai pelayanan, berusaha untuk kontrol sana kontrol sini, dan kemudian kalau nggak cocok, aku nggak mau lagi ya. Jadi ini sebenarnya memberi dalam ketulusan ataukah ini pamrih? Ini sebenarnya memberi dari Tuhan ataukah ini sebenarnya ngelepas sesuatu, berjerat kayak orang mancing, lepas sedikit mau ambil yang lebih besar. Saudara, cukuplah sudah. Jangan lanjutkan hal begitu. Karena barang siapa punya Tuhan, dia akan jadi anak, dan anak yang terfokus kepada Bapa. Karena itulah saudara, ketika saya memilih Yesus Kristus sebagai Bapa saya tidak pusingkan dengan segala kekurangan yang ada di orang tua, yang ada di saudara, yang ada di umat Tuhan. Kenapa? Karena saya anggap semua itu adalah hal yang menyempurnakan kehidupan kita. Di balik kekurangan, di balik perbedaan, ada hal-hal berharga yang bisa kita raih. Ada hal-hal yang indah bisa kita jadikan berkat, saudara. Kenapa? Karena hidup ini
adalah kesadaran. Hidup ini adalah bagaimana kita mengelola semua perbedaan dan kekurangan jadi kekayaan dan kemuliaan bagi kita, bagi orang-orang yang kita kasihi, bagi bangsa di mana kita tinggal, bagi bangsa di mana kita dilahirkan, jadi berkat bagi sisi dunia ini. Karena itu saudara, kitab suci berkata, kita memanggil dia Aba dan Bapa. Kenapa kita panggil dia Aba dan Bapa? Karena barang siapa yang hidup di dalam roh, mereka disebut anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus, anak-anak kesayangannya. Cara hidupnya harus berbeda. Karena dia yang punya sorga, dia bangsawan sorga, saudara. Karena dia yang punya sorga, kita disebut anak-anak sorga. Karena dialah yang punya kerajaan, maka orang-orang yang hidup di dalam dia disebut bangsawan sorga, bangsawan kerajaannya. Karena itu saudara, pemahaman-pemahaman ini akan membuat kita bisa menempatkan diri dalam kehidupan. Kesadaran-kesadaran seperti ini akan membuat kita tidak goyah, membuat kita bisa melihat jelas kekayaan, kelemahan, kekurangan, kemuliaan, semua hal, ya, maupun plus maupun minusnya di balik kehidupan kekristenan ini. Karena itulah orang yang kuat, orang yang bijak, orang yang dewasa adalah orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, orang yang mengenal Tuhannya dan memilih hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Saudara terkasih, saya sudah berkali-kali ceritakan tentang rumah di Bogor, dan ternyata rumah itu sampai hari ini nampaknya kosong ya waktu kita pergi. Jadi saudara tahu dampaknya. Jangan sampai dalam kehidupanmu roh-roh yang lain mendiami engkau. Roh-roh kemiskinan, roh-roh dari dunia ini, roh-roh dolak-dalik, roh-roh setan-setan, roh-roh keangkuhan manusia. Jangan, tapi biarkan yang dari Tuhan, yang dari sorga, Ruah Elohim, Roh Kudus, roh remah lembut itu yang penuh kekayaan kemuliaan mendiami engkau, akan membuat engkau beserta anak cucumu turun-temurun hidup di dalam kekayaan, kehormatan, kemuliaan, hidup di dalam kebahagiaan, dan hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh syukur, yang membuat engkau selalu setiap hari smile, senyum bersama Tuhan. Katakan, hari ini adalah hari aku tersenyum bersama Tuhan, dan mulai hari ini aku akan tersenyum sampai Tuhan menjemput aku masuk ke kerajaannya. Bahwa hidupku adalah hidup yang bahagia, hidup yang diberkati, hidup yang berlimpah. Jangan lupa nanti sore hubungi Bu Angel bagi saudara-saudara yang ingin ikut serta di dalam doa perjamuan kudus, dan buat keluarga besar Father's Miracle dan anak-anak rohani yang saya bimbing. Nanti sore kita akan doa lagi di dalam doa perjamuan kudus. Linknya Bu Angel akan sharekan buat saudara-saudara yang sudah ambil bagian terus di dalam ibadah-ibadah online ini. Dan kita akan akhiri ibadah hari ini terserat akan tutup di dalam doa dan doa berkat-berkat Bapak Saudara. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita baru saja mendapat pencerahan firman Tuhan agar kita hidup dalam roh. Orang hidup dalam roh akan selalu memilih hidup sebagai pelaku firman Tuhan, sehingga Tuhan sangat mengasihinya. Mari kita hidup jadi penurut-penurut Tuhan, sehingga kebaikan, kemurahan dan kasih karunia Tuhan Yesus nyata atas kita dan keluarga kita. Mari kita angkat kedua tangan kita dalam doa sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adananmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keluargamu diisi penuh Tuhan. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karirmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, melipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.